isi nyambung. Nah, kebetulan saya sudah mengadakan kajian ini rutin ya untuk Sabtu pada subuh ini, cuman biasanya yang hadirnya baru yang online ya, secara online. Nah, jadi saat ini ya Insya Allah kita akan gabungkan ya antara para peserta ya kajian online dan juga offline di masjid di jamaah ini. Ya, mudah-mudahan para bapak jamaah tidak keberatan ya untuk bisa menyimak kajian ini. Kita sama-sama untuk belajar, mengisi yang memanfaatkan waktu yang ada ya, kesempatan yang ada. Dan ini sudah rutin, sudah berjalan agak cukup lama, dan pembahasannya pun bergantian, yaitu antara pembahasan tafsir dan hadis. Ya, jadi Quran dan hadis ya. Jadi untuk mengkaji, menggali dua sumber utama kita sebagai orang Islam, kita selalu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah ini kita gali secara langsung. Nah, oleh karena itu kita sambil memperkenalkan literatur ya ataupun kitab gundul ya, atau orang suka nyebut kitab kuning ya, walaupun tidak hanya kuning, justru banyak yang putih, kitab putih. Kita biasanya pakai kitab putih, Pak, karena kitab putih itu biasanya langsung dari Timur Tengah ya. Kalau yang warnanya kuning, yang tipis itu biasanya cetakan Indonesia. Ya, makanya sering disebut kitab kuning, kitab gundul ya. Nah, jadi untuk mengenal lah ya, nanti yang siap mengikuti teksnya ya, harap gundulnya yang siap ya silakan. Tapi kalau misalnya terlalu berat ya, pengen yang jabrik aja, jangan yang gundul ya, boleh, nanti bisa dicetakan ya. Kalau sementara ini yang gundul ya. Nah, jadi insya Allah bergantian antara tafsir Jalalain. Untuk subuh kali ini kita ngebahas tafsir Jalalain. Nah, insya Allah Sabtu depan Sahih Bukhari, jadi bergantian. Insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik, dengan nyaman, dengan senang ya kita mengkaji ilmu ya, tafsir, memahami ayat dan juga hadis-hadis ya. Nah, makanya di kesempatan atau di pertemuan kali ini itu sudah masuk di ayat ke-84, lumayan udah jauh gitu ya. Nah, tafsir yang kita gunakan ini terhitung tafsir yang paling ringkas, dan ini banyak dikenal ya di Indonesia, sering digunakan pesantren ya. Gitu. Jadi tafsir ini tafsir ringkas, namanya tafsir Jalalain. Ya, namanya tafsir Jalalain. Soalnya tafsir para ulama itu sangat banyak sekali ya. Ada yang ringkas, ada yang panjang lebar gitu. Jadi secara umum kitab tafsir itu ada dua corak ya, ada dua metode penulisan. Ya, yang pertama itu yang disebut dengan tafsir bil ma'sur. Jadi tafsir bil ma'sur itu tafsir dengan menuangkan riwayat-riwayat. Ya, atau kalau secara urutannya menafsirkan ayat dengan ayat ya, jadi ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran lagi, karena memang Al-Quran itu satu sama lain saling menafsirkan ya. Jadi kadang-kadang ada satu ayat yang disebutkan secara global gitu ya, belum terlalu jelas, dan nanti akan didapatkan di ayat lain penjelasannya.
keterangannya. Nah itu banyak Pak. Itu tafsir Quran dengan Quran. Seperti misalnya ketika kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Nah, siapa orang yang diberi nikmat itu siapa? Jadi kan tafsirnya ada Pak, di surat An-Nisa. Ya, ayat berapa 69 ya kalau tidak salah. Itu alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi yang Engkau beri nikmat itu tafsirnya ada di ayat lain, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Gitu. Jadi tafsir Quran dengan Quran. Kemudian ada yang kedua tafsir Quran dengan hadis, dengan sunnah. Ya walaupun kalau menafsirkan langsung secara lafaz itu sedikit. Ya Rasul menafsirkan langsung secara lafaz itu sedikit. Tapi kalau secara makna, ya secara makna bahwa sunnah Rasul itu semuanya tafsir bagi Al-Quran. Karena Rasul itu baik perkataan, perbuatan beliau itu menjelaskan Quran secara makna. Tapi kalau secara lafaz, ya itu sedikit. Misalnya Rasul menafsirkan langsung masih di Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub yang dimaksud maghdub yang dimurkai itu siapa? Rasul langsung menafsirkan al-Yahudu, orang Yahudi. Ya, yang dimaksud dengan dolin siapa? An-Nasoro, orang-orang Kristen. Nah, itu kan Rasul langsung menafsirkan. Jadi tafsir Quran dengan sunnah ya atau dengan hadis. Nah, tafsir bil maksur juga atau dengan riwayat juga bisa dengan perkataan para sahabat. Ya, jadi para sahabat itu menjelaskan ayat-ayat itu karena mereka tahu bagaimana Quran itu turun, bagaimana sikap Nabi ketika ayat itu turun, sehingga mereka punya kemampuan untuk menafsirkan. Ya, ada sahabat-sahabat yang ahli dalam tafsir ya, diantaranya ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Abbas itu paling banyak, bahkan didoakan kan oleh Nabi. Ya, apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi waktu Ibnu Abbas itu masih kecil, Pak. Ya, waktu Rasul mau wudu itu disediain air buat wudu. Ya. Jadi menunjukkan anak ini udah paham nih, udah ngerti. Rasul padahal nggak disuruh. Rasul mau wudu, mau sholat malam, mau wudu, sudah disediakan air untuk wudu. Makanya didoakan ya Allah, pahamkanlah dia kepada agama dan ajarkanlah takwil. Takwil di situ maksudnya tafsir Al-Quran. Ya, dan doa Nabi tentu diijabah oleh Allah. Ya, sehingga Ibnu Abbas itu menjadi sahabat yang paling menguasai, paling ahli dalam tafsir Al-Quran. Ya, jadi itu tafsir dengan perkataan sahabat, lalu tafsir dengan perkataan tabi'in. Nah, itu yang disebut tafsir ilmu masyhur, Pak. Ya, jadi kalau kita nanti mengenal ya kitab-kitab tafsir itu ada yang kategorinya bil masyhur. Ya, gitu. Nah, yang kedua ada kategori bil 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 akli, bil ra'i ataupun bidiroyah. Jadi menafsirkan Quran langsung dengan ilmu-ilmunya, misalnya ilmu bahasa Arab. Ya, dengan ilmu bahasa Arabnya, dengan ilmu usul fikihnya dan sebagainya. Jadi secara langsung. Ya. Tetapi memang rata-rata kedua cara ini ada dilakukan dalam menafsirkan Quran karena dua-duanya dibutuhkan gitu ya. Nah, cuman ada yang dominannya riwayat gitu, ada yang dominannya menafsirkan secara langsung. Ya, dengan perangkat ilmunya. Nah, di antara yang tafsir yang dominannya pakai periwayatan, nah itu Ibnu Katsir misalnya, yang sudah mengenal mungkin ya kitab-kitab tafsir. Nah, kalau tafsir Jalalain ini sangat ringkas,
Tapi walaupun ringkas, dia itu langsung ke inti maksud ya. Inti maksud dari ayat itu apa sih inti maksudnya? Ya, nah kemudian juga memuat sedikit pembahasan tentang ilmu bahasa Arab. Ya, jadi oleh karena itu kalau tidak punya dasar bahasa Arab, karena nggak paham maksudnya apa itu, perlu dijelaskan. Yang ketiga juga ya ada isyarat terhadap perbedaan kiroat, perbedaan cara baca. Ya, kita kan baca Quran itu hanya dengan satu riwayat, Pak. Jadi Al-Quran itu ada beberapa riwayat pembacaannya dan itu semuanya mutawatir sampai ke Nabi. Semuanya benar. Makanya dikenal ada 10 macam kiroat, 10 macam bacaan. Ya, di Al-Fatihah aja kan ada perbedaan di Al-Fatihah. Ya, yaitu di yang pertama Malik Yaumiddin. Kita kan biasa baca apa? Ya karena berdua ya kan apa? Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin ya, atau Malik Yaumiddin. Panjang atau pendek biasanya kita baca? Panjang. Panjang ya, Panjang. Malik. Nah, ada di qiraat lain dibacanya pendek, Pak. Malik Yaumiddin. Itu perbedaan qiraat. Dan itu ada ilmunya semuanya sampai ke Nabi. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada orang membaca dengan qiraat yang berbeda. Ya, kemudian juga di eh, apa namanya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim kan biasanya. Ya alaihum. Kalau yang di qiraat lain, siratal ladzina Alaihum. alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Ya, atau siratal ladzina an'amta 'alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu bukan main-main, Pak. Memang ada ilmunya, ada riwayatnya dan sampai ke Nabi. Ya, cara mengucapkan shad juga beda. Ada ihdina, kita kan ihdinas siratal mustaqim. Nanti ada di qiraat lain ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Jadi itu namanya ilmu qiraat. Nah, tafsir Jalal ini walaupun ringkas, dia ada isyarat Pak kepada perbedaan qiraat. Jadi ayat ini dibaca dengan cara begini, dibaca dengan cara begini. Nah, jadi itu sedikit pengantar ya kepada para bapak jamaah yang baru ya mengikuti kajian kita. Nah, kita lihat di kitabnya ya Salah mana nggak ini saja. ini kelihatan yang online Pak Imron. Ya kelihatan walaupun kecil biarnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id akhadna mitsaqakum. Ya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan kalian mengeluarkan diri-diri kalian min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian mengakui, wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan. Nah, itu ayatnya ya secara keseluruhan. Nah, di sini di kertasnya, di lembarannya ini sengaja gundul. Sebetulnya bisa diharokatin, cuman barangkali ya ada yang sambil belajar gitu. Sambil belajar ya membaca teks ada gundul itu, makanya dikasih gundul ya. Kalau yang punya kitabnya ini bisa dibawa. Jadi insya Allah ini bisa dicetak satu lembar ya, satu halaman, nanti sudah habis bisa dicetak yang baru lagi. Kalau misalnya pengen yang jabrik ya boleh lah gitu. Berarti cetakan yang jabrik. Ya, nah biasanya kita ada latihan dulu, kalau ada yang mau siap baca silahkan gitu. Ya, ya. Siap lah. Bagus nih yang offline dulu ya, yang di masjid di sini. Silakan. Oh iya. Bismillah. Nah ini kotrinnya jangan ditanwinkan.
Ya, kenapa tidak ditanwinkan? Ya, nah ini disebutnya mudhof. Ya, jadi mudhof itu tidak boleh tanwin. Jadi disandarkan ya. Jadi bikotli ba'dikum. Gitu. Hmm. Oh, iya. La yuhriju betul ya. Qabil tuh. Mitsaqo. Ya, sudah cukup itu satu ayat. Ya, jadi ringkas. Tafsir ini ringkas. Satu ayat penjelasannya pendek. Hanya beberapa kata saja. Ya, jadi kita yang belajar di apa permulaan ya mau belajar tafsir yang pendek-pendek dulu, jangan yang panjang-panjang, nanti berat. Ya. Jadi membaca itu kalau salah harokat itu bisa salah makna. Ya, seperti tadi misalnya dibaca la yuhriju. Ya, tidak dibaca ya la yahruju itu beda dengan. Ya, kalau yahruju artinya keluar. Ya, kalau yuhriju artinya mengeluarkan, mengusir. Itu kan beda. Jadi beda harokat, beda arti. Ya, itu. Nah itu kalau apa namanya mau sambil di misalnya diharokatin atau ditulis terjemah gitu ya. Bagi yang rajin tuh silahkan ya sambil belajar apa namanya bahasa Arabnya. Nah jadi ayat ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang sifat orang-orang Yahudi. Ya jadi sebetulnya kan Al-Quran ini, si Al-Quran ini semuanya merinci dari surah Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu rangkuman dari seluruh isi Al-Quran. Ya, ketika disebutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, dan maghdub itu tadi orang Yahudi. Dan ternyata di surat Al-Baqarah dirinci Pak tentang orang Yahudi itu. Sifat-sifatnya segala macamnya. Nah, ini panjang sekali. Ya, panjang sekali penjelasan tentang orang-orang Yahudi ini, bahkan sampai juz satu juz itu. Ya, dari mulai apa namanya awalnya itu apa tentang ya Bani Israel ya. Ya sebelumnya kan kisah Nabi Adam, setelah Nabi Adam itu lalu ke Bani Israel kan. Itu penjelasan orang-orang Yahudi sampai akhir juz 1. Ya, sampai akhir juz 1. Bahkan di juz 2 pun masih ada terkaitnya. Jadi merinci apa itu maghdub itu orang-orang Yahudi. Ya, nah di sini di antara sifat orang Yahudi ya Allah pernah mengadakan perjanjian, mitsaq. Mitsaq itu perjanjian yang sangat kuat. Ya. Wa'id dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil mitsaqakum. Perjanjian yang mitsaq itu. Jadi bukan sebatas perjanjian biasa. Makanya mitsaq ini biasa digunakan perjanjian dengan para nabi, perjanjian dengan Bani Israel. Kenapa harus dengan mitsaq ya dengan Bani Israel itu? Karena mereka banyak diberi kelebihan oleh Allah, banyak diberi nikmat kan gitu. Makanya kan di awal-awal dari Al-Baqarah itu diingatkan nikmat-nikmat itu. Ya dikasih makanan spesial kan, manna wasalwa gitu. Ketika ada panas dikasih naungan awan gitu. Ya bahkan diutus selalu para nabi dari kalangan mereka. Ya dari kan Bani Israel itu keturunannya siapa? Bani Israel keturunannya Nabi siapa? Yakub. Nabi Yakub. Jadi yang disebut Bani Israel keturunannya Nabi Yakub. Israel itu kan gelar untuk Nabi Yakub sebetulnya. Israel itu abdun, il itu Allah. Jadi Abdullah gitu. Hamba Allah yang taat. Israel Bani Israel keturunan Israel Yakub itu yang 12 anak itu kan. Ya, ada 12 anak keturunan Nabi Yakub itulah yang disebut Bani Israel. Ya, nah itu kan
dari sejak Nabi Yakub terus ke bawah, selalu diutus Nabi itu dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Bahkan dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Setiap kali meninggal satu nabi dari kalangan mereka, diganti dengan nabi yang baru. Terus begitu, beruntun gitu. Sambung menyambung para nabi. Jadi ini keistimewaan yang luar biasa dengan Bani Israel itu. Tapi dengan keistimewaan yang sebegitu hebat, ya mereka malah durhakanya luar biasa. Makanya dibuat misak, perjanjian yang kuat. Bahkan perjanjiannya pun sambil apa? Sambil diangkat bukit Tursina di atas kepala mereka, mau ditimpakan gitu. Jadi diancam seperti itu. Jadi ada bukit Tursina diangkat itu di atas kepala mereka. Ayo kamu mau berjanji atau tidak? Gitu kan, sampai seperti itu. Warfa itu banyak disebut ya di ayat warfa'na fawqakum tur kan gitu. Kami angkat di atas kalian tur, bukit Tursina. Ya, itu saking mereka membangkangnya. Itu misak, itu perjanjian yang kuat dengan para nabi, dengan Bani Israel karena diberi banyak keistimewaan tadi. Kemudian juga kata misak itu digunakan perjanjian dalam apa? Dalam pernikahan. Gitu. Makanya kan pernikahan disebut apa? Mitsaqon ghalidho. Ya, jadi perjanjian akad dalam nikah itu bukan main-main. Ya, bukan main-main karena yang tadinya haram ya dihalalkan dengan kalimat Allah. Gitu. Maka disebut mitsaq. Nah, di situ ya. Jadi ingatlah ketika kami mengambil misak kalian waqulna dan kami katakan. Nah, jadi tafsir itu kan sebenarnya untuk memperjelas ya. Karena ayat-ayat itu kadang ada kata yang dibuang, dihilangkan untuk meringkas gitu ya. Karena sebenarnya kalau direnungkan, ditadaburi itu bakal paham gitu. Maksudnya ada kata itu, cuman kan oleh Allah diringkas. Makanya wakulna. Nah, jadi ini isi perkataan atau isi perjanjian. Ya Allah yang mengatakan, sehingga di sini dijelaskan wakulna. Wakulna ini kan tidak ada dalam ayat. Ya, tapi hasil dari dipahami bahwa la tasfikuna dimakum ini adalah firman Allah gitu ya kepada Bani Israel. Sehingga diperjelas wakulna dan kami katakan. Ya Allah maksudnya Allah yang mengatakan la tasfikuna. Jadi ini isi perjanjiannya. Jangan kalian menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian. Nah, ditafsirkan apa makna dari tasfikuna itu? Turikunaha. Ya, dari kata aroko yuriku. Nah, ini yang kalian belajar bahasa Arab ya, ada yang namanya tasrif. Ilmu tasrif, jadi ilmu tasrif itu mempelajari asal usul kata. Jadi turikuna itu dari asal katanya apa? Ya, aroko yuriku. Ya, turikuna. Nah, itu kan perbedaan kata ganti. Jadi, kalau turiku itu kamu seorang. Kalau turikuna kalian banyak. Jadi dalam bahasa Arab itu kan beda ya antara untuk satu orang, dua orang, banyak. Gitu ya. Turikuna kalian menumpahkan darah ini sama ya artinya. Ya, cuman kan supaya lebih jelas, jadi diberikan persamaan katanya. Tasbihuna maknanya turikuna, menumpahkan darah. Ya, ba'dukum biqatli ba'dikum ba'dan. Dengan membunuh sebagian kalian terhadap sebagian lain yang lainnya. Maksud menumpahkan darah itu ya saling membunuh. Ya, saling membunuh. Ya, kenapa disebut menumpahkan darah ya? Karena yang namanya membunuh ya pasti dengan cara keluar darah ya biasanya. Dan keluar darahnya jadi ditumpahkan, ya, jadi sengaja. Ya, sengaja dibunuh gitu ya. Nah, sebetulnya kan isi syariat itu tidak jauh berbeda antara
kita ya umatnya Nabi Muhammad dengan umat Nabi sebelumnya, secara syariat rata-rata sama. Ya sholat, zakat, ya saum sama sebetulnya. Ya, kemudian juga larangan-larangan, larangan membunuh, larangan mencuri, sama. Karena inti syariat itu kan untuk memberi kemaslahatan kepada manusia. Ya, yang di zaman sekarang menjadi maslahat buat manusia, di zaman dulu juga sama. Tidak merugikan, ya, karena membunuh kan merugikan. Ya, kemudian mencuri merugikan orang. Ya, jadi syariat itu kan tujuannya untuk kemaslahatan manusia, sehingga sama saja ya. Yang bedanya itu paling di rinciannya, teknis pelaksanaannya. Nah, itu beda karena disesuaikan dengan zaman, perbedaan zaman, Mbak ya. Disesuaikan. Karena syariat ini sesuai zaman. Nah, kalau syariat Nabi Muhammad ini dia berlakunya sampai hari kiamat dan akan selalu sesuai gitu. Akan selalu up to date syariatnya itu. Sehingga nggak berubah lagi. Karena Allah tahu syariat ini cocok sampai hari kiamat. Tidak perlu dirubah. Ya. Nah, kalau syariat secara teknis tadi ya, di zaman nabi-nabi sebelumnya itu hanya cocok di saat mereka saja, di zaman mereka. Ya, misalnya di zaman Nabi Adam, kalau di kita kan nikah dengan saudara boleh nggak? Tidak boleh kan? Dengan mahram tidak boleh ya. Kalau di zaman Nabi Adam boleh, Pak. Nikah dengan saudara, kenapa? Ya Yang karena sedikit. ada lagi manusia yang lain. Kan baru anak-anaknya Nabi Adam saja. Ini dengan saudara. Ya kan? Karena belum ada manusia lain. Disilang kan gitu. Ya, Habil dengan siapa? Namanya itu. Ya, ada Qabil dengan kalau Habil itu dengan Iklimah ya, kalau Qabil dengan Labuda. Sampai kan Qabil nggak setuju gitu kan dengan perjodohan itu. Dia maunya sama Iklimah sampai akhirnya membunuh Habil gitu. Ya kan? Nah, itu jadi syariat itu ada perbedaan disesuaikan dengan kondisi zaman. Karena kalau tidak seperti itu ya mungkin manusia musnah. Tidak ada keturunan lagi kalau tidak boleh menikah dengan saudara. Ya, jadi kalau di rincian teknis bisa berbeda syariat. Nah, di sini syariat kepada Bani Israel jangan saling membunuh, jangan menumpahkan darah ya sama. Ya di kita juga. Ya, dan ini secara faktanya mereka melanggar semuanya. Ya, bahkan kan ketika ayat ini diturunkan, ketika dalam periode Madinah ya. Jadi surat Al-Baqarah itu adalah surat awal yang lebih awal turun dalam periode Madinah. Ya, makanya banyak dijelaskan tentang orang Yahudi. Kenapa? Karena itu sebagai gambaran bagi Rasul dalam menghadapi orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada Yahudi, sudah ada Yahudi. Kalau di Mekah kan tidak ada. Ya, di Madinah itu sudah ada orang-orang, bahkan sudah lama tinggal di sana itu. Ya, bahkan tujuan mereka asalnya kan bukan dari Madinah. Nah, Yahudi itu terusir di mana-mana, nggak punya negara dari dulu memang begitu. Orang Yahudi itu. Ya, mereka ngapain datang ke Madinah? Ya, ternyata kalau ditelusuri, tujuan mereka datang ke Madinah itu untuk menyambut ya menantikan nabi terakhir. Ya, nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW itu sudah ada di kitab mereka, mereka baca, Pak. Ciri-cirinya ada. Di antara cirinya itu adalah nabi ini nanti akan tinggal di suatu tempat, di suatu kota, ya yang tanahnya itu bebatuan yang bentuknya lancip, bebatuan. Ya, nah tanah yang seperti itu adanya di Madinah. Kalau dulu itu Yasrib namanya. Makanya diganti dengan Madinah. Kenapa? Karena Yasrib itu secara arti negatif, Pak. Yasrib itu artinya mencaci maki. Makanya Nabi itu kalau ada nama-nama yang jelek, yang buruk itu diganti dengan nama yang baik, Pak.
Karena nama bisa jadi doa ya. Kayaknya kalau ada nama-nama yang kurang bagus itu diganti dengan nama yang baik. Yasrib jadi Madinah. Nah itu adanya di Madinah dengan di Khaybar. Khaybar juga sama. Nah makanya orang Yahudi itu datang ke situ, menempati itu untuk menantikan Nabi terakhir karena mereka tahu gitu. Karena udah terbiasa mereka dari dulu ya diutus Nabi di kalangan mereka. Mereka menyambut menantikan, tapi ketika sudah diutus oleh Allah, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Justru malah menolak. Kenapa? Karena mereka menyangka, menginginkan Nabi itu dari kalangan mereka lagi, dari keturunan mereka gitu. Tapi nyatanya ternyata bukan dari keturunan mereka Nabi Muhammad itu. Ya, tapi dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Dan mereka di situ dengki, Pak, hasad. Kenapa tidak lagi dari golongan kami? Ya, itu kan hak Allah memberikan kerasulan dan Allah tahu. Masa nggak bosan dari dulu tuh diutus Nabi di kalangan kalian, tapi kalian sia-siakan bahkan dibunuh para Nabi itu oleh Bani Israel. Ya, makanya Allah untuk Nabi terakhir ini tidak lagi mengutus dari kalangan mereka. Ya, tapi sebetulnya kan masih saudara, kalau Bani Israel itu nyambungnya ke Nabi Ishak, kalau Nabi Muhammad nyambungnya ke Nabi Ismail, dan dua-duanya kan anak Nabi Ibrahim. Jadi masih sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, ya bapaknya para nabi. Ya, jadi di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi, ada 3 kabilah, yaitu kabilah apa saja? Ya, kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Nah ini penting Pak, mengetahui sejarah Rasul ini penting nih. Sirah Nabi, karena kalau kita mau memahami Quran, tidak bisa tanpa memahami sirah. Ya, tanpa memahami sirah Nabi itu nggak bisa Pak, sulit. Apalagi kan kisah-kisah seperti ini. Ya, kemudian nanti misalnya ada surat Al-Hasyr, pengusiran. Pengusiran siapa? Pengusiran Yahudi Bani Nadir. Surat Al-Hasyr. Gitu ya. Nah, di sini orang-orang Yahudi 3 kabilah itu di Madinah mereka punya sekutu ya, punya apa yang menjadi teman ya, akrab lah dengan mereka ya, kelompok yang akrab yang dekat. Nah di Madinah itu kan ada 2 kelompok orang Arab namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah, kalau Khazraj itu bersekutunya dengan Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya, kalau Aus dari kabilah Aus bersekutunya dengan Yahudi Bani Quraisyah. Ya. Nah, dari dulu itu sebelum kedatangan Rasul ke sana, hijrah ke sana, itu mereka sudah sering berperang. Sering berperang. Ya, bahkan antara Aus dan Khazraj itu musuh bebuyutan. Ya, musuh bebuyutan ibarat kalau sepak bola mah antara Viking dan The Jack gitu. Musuh bebuyutan gitu. Itu perang terus, Pak. Dan lama itu dalam waktu yang lama. Dan orang-orang Yahudi ikut mereka karena yang sebagian bersekutu dengan Aus, sebagian bersekutu dengan Khazraj gitu kan. Mereka juga ikut gitu berperang. Cuma sebetulnya orang-orang Yahudi ini mereka memanfaatkan situasi dan mereka mendorong justru agar perang terus. Kenapa? Karena mereka mendapat keuntungan dengan menjual senjata. Jadi bisnis juga, Pak. Makanya seperti yang di Bani Qainuqa itu punya persenjataan yang kuat. Bahkan punya pasar sendiri, pasar dan punya persenjataan yang kuat. Makanya ketika Rasul hijrah ke Madinah itu, yang paling pertama ya mau berani melawan Rasul itu kabilah Bani Qainuqa. Karena mereka merasa kuat, punya persenjataan. Yang pada akhirnya kan mereka kalah dan diusir. Jadi 3 kabilah itu nanti di Madinah satu persatu akan diusir tuh. Karena melanggar perjanjian, karena berkhianat.
ya airnya nanti habis gitu. Nah, di sini pada saat awal-awal dikasih gambaran oleh Allah terhadap Nabi Muhammad. Jadi dari sejak dulu juga sudah ada perjanjian dengan Allah, jangan saling menumpahkan darah. Ya, padahal itu jelas tertulis di Taurat ada. Ya. Dan mereka tadi ya punya kepentingan. Gitu. Wala turiduna, jangan kalian mengeluarkan diri-diri kalian. Diri-diri kalian maksudnya satu sama lain, mengusir. Ya, jadi bahkan diusir dari rumah, dari rumahnya itu diusir ya. Ketika terjadi peperangan itu. Ya, la yuhriju ba'dukum ba'dan min dari ya, dari rumahnya. Ya, summa aqrartum, kemudian kalian mengakuinya, qabiltum menerima. Di aqrartum ditafsirkan qabiltum, kalian menerima dzalikal mitsaqo. Ya, menerima perjanjian tersebut. Wa antum tashhaduna, dan kalian menyaksikan ya ala anfusikum, terhadap diri-diri kalian. Ya, ya jadi tetap ya dilanggar oleh mereka ya. Nah, tetapi nanti yang anehnya ya yang di ayat berikutnya, walaupun mereka berperang ya, tapi pada saat akhirnya ketika ditawan itu mereka mau menebus ya, mau menebus tawanan-tawanan itu. Jadi dengan sesama Yahudi. Jadi walaupun tadi ada di pihak yang berbeda, ya, ketika ada tawanan, ya, misalnya ada kabilah apa Yahudi itu tadi ditawan ya oleh orang-orang Aus atau Khazraj. Ya, nah oleh orang Yahudi walaupun beda sekutu itu ditebus supaya bebas dari tawanan. Ya, itu. Sampai kan ini menjadi pertanyaan ya dari Allah ya, dari orang-orang Arab ya, kenapa kalian itu berperang tapi setelah berperang mau menebus tawanan? Ya, kata mereka, oh kami diperintahkan di kitab kami gitu. Nah, maka dikecam oleh Allah. Kenapa kalian beriman kepada sebagian kitab Allah tapi kufur kepada sebagian lain? Ya, dari kalau ada syariat-syariat yang menguntungkan untuk kalian ikuti, kalian lakukan. Ya, tapi kalau yang tidak menguntungkan kalian tinggalkan. Nah, ini pilih-pilih. Makanya kalau ada orang yang suka milih-milih syariat ya yang enak dilakukan. Ya, yang tidak enak tidak mau dilakukan, nah itu sifatnya orang Yahudi. Sifat orang Yahudi seperti itu. Jadi kalau yang berat-berat, jadi kita sebagai orang beriman tidak boleh Pak membeda-bedakan antara syariat yang satu dengan syariat yang lain, sama. Ya, nggak boleh dengan syariat ini pro gitu kan, pro. Bahkan kan sampai sebetulnya orang-orang non muslim pun senang gitu kalau hal-hal yang menyenangkannya. Misalnya kayak bank syariah ya, syariah, sistem syariah sebetulnya kan ketika dirasakan manfaatnya, bukan hanya orang Islam ternyata yang menggunakan konsep itu. Orang-orang non muslim juga banyak kan menggunakan konsep bank syariah gitu, karena memang ketika sudah dirasakan gitu kan manfaatnya. Ada wisata halal misalnya, ternyata kan yang melirik itu ya, yang mau mengadakan wisata halal bukan hanya orang Islam, Pak. Justru kan ada di negeri-negeri Muslim gitu. Kenapa? Karena ada keuntungan di situ. Ada keuntungan. Jadi kalau hal yang menguntungkan mereka mau menjalankan. Ya, tapi kalau hal-hal yang berat kayak jihad, itu kan langsung diidentikan dengan teroris. Kalau syariat jihad itu. Ya, apalagi poligami ya. Ibu-ibu biasanya yang itu nggak ada ibu-ibu di sini. Bapak-bapak semua pro misalnya. Soal kami. Gitu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan syariat antara satu sama lain, Pak. Kalau ada yang belum kita pahami misalnya ya itu karena keterbatasan kita saja memahami. Jangan kita
menuduhnya berprasangka buruk, Pak. Karena semua syariat ini untuk kita, kemaslahatan kita. Nah, hasilnya baik, akibatnya semuanya baik syariat itu. Walaupun di awal mungkin terasa pahit, ya, karena bisa jadi dia sebagai obat. Obat itu pahit, tapi kan menyembuhkan, gitu. Ya kan? Kayak hukum-hukum dalam Islam kan seakan-akan keras, ya kan? Seperti potong tangan, curi, gitu. Yang membunuh dibunuh lagi, kisos. Tapi ternyata itu adalah obat yang bisa menyembuhkan. Ya, dengan adanya kisos, biarkan orang-orang yang memang mereka layak untuk dihukum seperti itu, tapi setelah itu jadi aman. Jadi orang tidak akan mudah lagi untuk membunuh, untuk saling membunuh gitu. Ya, jadi syariat ini obat, cuman kebanyakan orang, bahkan umat Islamnya sendiri gitu ya, belum sampai sadar ke sana gitu, pemikirannya gitu. Melanggar HAM dan sebagainya. Ya kan? Mereka teriak-teriak HAM gitu kan, padahal mereka sendiri adalah para pelanggar HAM, gitu ya, orang-orang yang terbiasa melanggar hak asasi manusia. Ya. Nah, ini mungkin apa namanya sedikit ya, satu ayat sedikit kita bahas sambil mengenal ya penjelasan dari tafsir para ulama. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan dulu ya silakan, atau didiskusikan, usulan dan sebagainya silakan. Ustaz, Ya, ini yang kalau online. ada panjang pendek itu bisa berubah mana, misalkan bapak do-nya panjang, bapak do-nya angka itu gimana, Ustaz? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kepanjangan gitu berubah mana enggak ya? Oh, Kalau kepanjangan. Hah? Oh, untuk matnya ya, Mbak. Iya, bahwa do misalkan harusnya kan ada angkum, bahwa do. Bisa jadi, Pak, bisa jadi merubah mat. Makanya kayak mat juga jangan, kalau yang 2 harokat ya 2 harokat, jangan dipanjangkan, karena kalau kepanjangan itu bisa merubah harokat juga. Apa bisa merubah arti juga. Nah, ya. Jadi makanya harus benar membaca Quran itu sesuai dengan tajwid gitu ya, tafsirnya. Ya. Kalau ada lagi, mau izin Pak, enggak? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa rutin ya, Bapak Ibu bisa mengikuti kajian ini. Insya Allah untuk Sabtu depan Sahih Bukhari ya, kebetulan sudah sampai di hadis yang terakhir dari kitab Wahyu, itu hadis yang cukup panjang. Ini nanti ada bisa dicetak, nanti dicetakin ya, tidak bagus ya. Saya 2 lembar, satu hadis itu panjang, hadis yang panjang. Terima kasih atas perhatiannya ya. Qul qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.